Ya, selamat datang kembali teman-teman di channel Serius Serius bersama IM tentunya Serius Serius, dan kembali lagi kita akan melihat konten ya tentang bocoran jersey-jersey untuk Premier League musim depan teman-teman. Tentunya ini part 2 dan part 1 udah ada. Kalau teman-teman belum nonton bisa nonton di atas ya teman-teman, di cards di atas kalian bisa klik di situ. Dan juga sesuai dari request teman kita yang satu ini ya di komen, dia um, suka dengan konten ini dan minta aku buat ngecover bocoran jersey-jersey tim-tim dari Premier League ini, dan mungkin kedepannya juga di luar Premier League ya teman-teman. Jadi mungkin bisa Liga Spanyol atau Liga Jerman. Jadi bocoran-bocoran jersey dari tim-tim lain teman-teman. Dan ya, kemarin kalau nggak salah untuk yang video minggu kemarin tuh aku ngecover sekitar 6 tim. Kali ini sekitar 5 tim ya teman. Ini informasi yang mungkin udah ada bentuk visualnya ya. Mungkin kalau beberapa tim Premier League itu juga udah ada bocorannya. Cuman aku belum dapat visualnya seperti apa, cuman deskripsi aja. Jadi yang aku bahas yang udah ada visualnya, udah ada gambarannya. Jadi teman-teman kira-kira bisa lihat seperti apa jersinya teman-teman. Oke. Daripada berlama-lama lagi, kita langsung aja lihat ke jersey yang pertama teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama ada tim dari Aston Villa teman-teman ya. Tim Aston Villa ini ya bisa dibilang dia termasuk yang papan tengah lah ya. Dia lumayan bagus tapi masih apa ya, belum sekonsisten itu ya teman-teman. Dan untuk bocoran musim depan ini udah ada ya. Tentunya masih dengan Adidas. Kalau berdasarkan artikel yang ada di Footy Headlines ya teman-teman. Jadi Footy Headlines ini adalah sumber yang aku apa ya, yang aku ambil sebagai acuan ya teman-teman. Uh, Kalau menurut Footy Headlines ini untuk Aston Villa ya, untuk next season itu warnanya tetap sama ya, burgundy gitu ya. Uh, Inspirasinya itu katanya adalah untuk memberi tribut atau ya untuk apa ya, kayak semacam tribut untuk the Holte End of Villa Park. Jadi Holte End itu kayak bahasa Indonesianya itu semacam tribun ya. Tribun kalau di Liga Inggris itu biasanya ada namanya ya. Jadi nggak cuma tribun utara, tribun selatan gitu, tapi kalau di sana tuh bisa dikasih nama ya teman-teman. Entah dari nama legenda atau apa, jadi diberi nama. Uh, jadi jersey kali ini tuh untuk apa ya, memberi tribut untuk Holte End Tribun ya, jadi tribun Holte End di Villa Park atau di stadionnya Aston Villa, dengan beberapa swirl pattern itu ya kayak yang melingkar gitu ya. Lalu warnanya dominan burgundi seperti biasa dengan detail warna emas teman-teman ya, seperti yang kalian lihat di layar ini ya. uh, Lalu kemungkinan kalau rilisnya itu katanya di sini sih sekitar bulan Juni teman-teman ya. Jadi mungkin seperti ini detail jersey-nya. Mungkin kalau dari jauh nggak terlalu kelihatan, tapi ya kalau di zoom itu seperti ada watermarknya, desain watermark di dalam. Itu ya seperti yang dibilang tadi, Holte End itu seperti ini teman-teman gambarnya, yang kayak di teman-teman lihat ini. Itu ada di dalam jersey-nya sendiri teman-teman. Jadi kayak watermark gitu tentang Holte End. Mungkin itu kayak kurang tahu ya, cuman kayaknya Holte End itu kayak mungkin buat supporter setianya mereka atau ultrasnya lah ya mungkin ya. Jadi itu untuk Aston Villa. Jadi karena nggak banyak yang dibahas, menurut teman-teman gimana kira-kira untuk jersey Aston Villa ini? Apakah ada fans juga Aston Villa di sini ya? Kemungkinan kalau cari di sini pun mungkin sedikit sulit ya untuk jersey Aston Villa ini. Jadi kalau teman-teman mungkin punya kesempatan dan punya uangnya, apakah kalian juga akan nyari jersey Aston Villa untuk season depan ini teman-teman? Dan gimana menurut kalian, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Langsung kita lanjut aja ke jersey yang berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, jersey yang kedua ini adalah jersey dari Everton teman-teman ya. Everton ini juga ya bisa dibilang ya kira-kira masih
apa ibaratnya kayak 11-12 lah sama Aston Villa ya. Dia itu kayak uh, tim ya bisa dibilang kayak papan tengah gitu-gitu di Premier League ya. uh, untuk Aston Villa lagi, Everton itu dia dengan aparel Castore atau Castor, aku nggak tahu gimana cara penyebutannya yang bener, cuman aparel Castore. Dan sebenarnya kalau teman-teman yang ngikutin dunia perjersian itu pasti apa ya, pernah lah lihat keluhan orang tentang Castore ini ya, entah gampang sobek, logonya gampang lepas, atau apa kayak QC-nya yang kurang baik ya teman-teman. Tapi di sini Everton mereka menggunakan Castore teman-teman. Dan untuk Everton ini dia menggunakan warna biru ya, klasiknya Everton gitu. Dan inspirasi desainnya itu dari Sungai Mersey, itu di apa ya, dekat stadion mereka yang baru ya teman-teman. Itu ada Sungai Mersey. Mungkin kalau teman-teman penasaran stadion barunya dan Sungai Mersey itu seperti apa ya, seperti yang kalian lihat di layar sekarang ini. Lalu dia menggunakan aksen warna putih seperti biasa, dan kolar atau bagian ribbingnya itu bentuknya V-neck teman-teman ya. Lalu ada beberapa kayak pattern yang nggak terlalu menonjol tapi ada di jersey-nya gitu teman-teman. Jersey untuk Everton ini juga sepertinya mengambil inspirasi dari jersey Everton yang dulu ya teman-teman, yang seperti kalian lihat di layar ini. Dia mungkin ngambil inspirasi untuk V-neck-nya ya. Dia overlapping V-neck gitu, terus ada list putihnya di atas. Itu mungkin dia sedikit ngambil inspirasi dari jersey yang dulu teman-teman ya. Tapi beda aparel. Untuk yang inspirasinya itu dia dari aparelnya Umbro atau Ambro teman-teman. Mungkin kalau aparel Ambro teman-teman lebih familiar ya, karena mereka memang termasuk salah satu aparel yang legendaris gitu ya. Mereka juga bikin sepatu juga, sepatu bola gitu-gitu. Jadi ya mungkin teman-teman lebih familiar dengan Umbro. Dan ya beberapa musim yang lalu juga Umbro pernah nyeponsorin tim-tim Liga 1 seperti PSM Makassar ya teman-teman. Ya jadi pola yang bisa kita lihat di sini itu dia polanya wave gitu ya. Ya kayak apa ya, kayak gelombang air gitu ya. Ya dibilang ombak juga enggak juga, karena dia kan sungai lah ya, apa Mersey River, dari sungai Mersey. Jadi polanya sebenarnya simple, repetitif, tapi dia dengan penggunaan warna yang lebih gelap gitu. Jadi simple but elegan lah ya. Jadi gimana teman-teman, mungkin untuk kolektor jersey ini teman-teman, desainnya menurut kalian? Kalau menurut aku sih cukup clean, cukup simple, tapi nggak yang sewah itu ya teman-teman. Jadi ya so-so lah, masih oke lah. Cuman mungkin untuk tingkat apa ya, kelangkaannya kalau di sini mungkin agak langka ya, karena kita untuk mendapatkan di luar brand-brand populer itu masih cukup sulit ya di Indonesia nih teman-teman. Jadi ya mungkin teman-teman kolektor yang buka Just Tip, kalian mungkin bisa pesan di sana, dan ya sebisa mungkin jangan beli yang KW lah ya teman-teman. Gimana menurut kalian desainnya? Silahkan komen di kolom komentar di bawah teman-teman. Kita langsung aja ke next tim teman-teman. Oke teman-teman, kali ini timnya adalah Fulham ya nyebutnya. Seperti yang kita tahu ya, dia itu timnya dominan jersinya biasanya warna putih ya. Kali ini ya dengan Adidas juga, warna putih, dengan dia itu menggunakan ya, jadi seperti yang kita tahu itu Fulham dengan jersey putihnya ini itu menggunakan template, ya bisa dibilang template terbarunya Adidas lah ya teman-teman, untuk yang musim depan. Desain yang mengambil inspirasi dari apa ya, jersey Adidas yang dulu yang klasik ya.
Dominan warna putih dengan kombinasi warna hitam dan merah sesuai dengan logo Fulham sendiri. Dan ada grafik di sepanjang torsonya atau di bagian body lah ya. Itu desainnya itu dia kayak pattern yang terinspirasi dari Craven Cottage. Craven Cottage itu adalah stadion dari Fulham itu sendiri. Stadion yang bisa dibilang itu salah satu yang paling bersejarah di London ya teman-teman, untuk Craven Cottage ini sendiri. Jadi ya seperti yang aku bilang tadi, warnanya putih dengan aksen warna hitam dan merah, tapi ini belum ya 100% lah ya, namanya juga bocoran. Lalu release date-nya itu kemungkinan akan dirilis bulan Juni juga teman-teman. Craven Cottage itu kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman. Seperti yang kalian lihat di layar, itu Craven Cottage, dan diambil patternnya, dibikin desain lah ya, untuk desain repetisi untuk sepanjang dari jersey-nya itu sendiri. Tapi kalau aku lihatnya ya teman-teman, untuk jersey yang bocoran Fulham untuk season depan ini, itu entah kenapa mirip dengan jersey away atau third-nya Manchester City beberapa musim yang lalu gitu ya. Jersey Manchester City lupa deh antara away atau third gitu ya. Tapi yang jelas seperti ini teman-teman. Jadi kalian lihat sendiri perbandingannya ya, dua jersey ini berjejeran. Kalau aku sih, menurut aku ini mirip dengan yang Manchester City waktu itu ya teman-teman. Tapi entah kenapa untuk jersey yang Fulham ini, bagi aku itu kayak ya, walau ada patternnya itu entah kenapa kayak kelihatan kosong gitu ya teman-teman, kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi mungkin kalau di ribbing di bagian lengan bagian bawahnya itu mungkin ditebelin, dikasih karet yang tebel gitu, mungkin lebih oke mungkin ya, menyesuaikan dengan yang di kerah leher. Tapi di sini cuma dikasih tipis saja, jadi dan di lengan itu kayak nggak ada apa-apanya, jadi dia kayak ya polos aja gitu, kayak ada sesuatu yang kurang lah kalau menurutku. Jadi kayak walau berpattern tapi tetap kelihatan sepi teman-teman. Jadi yaitu untuk Fulham teman-teman. Jadi menurut kalian gimana untuk Fulham ini desainnya ya? Dan ini nggak tahu juga ya, walaupun ini Adidas juga, karena Fulham ini mungkin kurang diminati di Indonesia ya klubnya. Jadi apakah tersedia atau enggak aku nggak tahu. Cuman kalau aku ditanya apakah misal ada kesempatan dan mungkin punya uang untuk koleksi ini, apakah aku akan koleksi? Kayaknya enggak sih. Kayak ini tuh kalau misal rilisnya bener-bener kayak gini ya, mirip seperti ini ya, mungkin aku nggak akan koleksi ya teman-teman, karena menurutku ini desainnya kayak Manchester City banget nih kalau menurut aku. Dan itu udah beberapa season yang lalu ya, jadi kayak udah pernah lihat jersey yang kayak gini gitu desainnya. Jadi kalau aku sendiri sih, kalau ada kesempatan dan uangnya mungkin nggak akan beli jersey ini ya. Gimana kalau teman-teman, bisa komen di bawah. Kita langsung ke next team aja teman-teman. Oke teman-teman, next kita ada klubnya Justin Hubner ya teman-teman, Wolves ya. Walaupun Justin Hubner dia lebih sering di tim mudanya, tapi jersey-nya pasti ya sama lah ya, jadi tim muda sama tim seniornya. Jadi bocoran untuk jersey dari Wolverhampton ini, dia kembali menggunakan warna tradisional gold, atau ya warnanya itu gold emas ya sebenarnya teman. Kita lihatnya mungkin kayak kuning ya, karena setahu aku tuh nggak ada bahan jersey yang bener-bener gold ya teman-teman. Jadi dia warnanya sublimasi aja, jadi sublimasi atau bahan kain ya, jadi warnanya kuning-kuning gitu ya teman-teman, jadi nggak yang emas banget. Lalu ini tuh dia pakai aparelnya Sudu ya. Sudu ini itu sepemahaman aku sebenarnya kayak in-house ya, jadi kayak mereka klubnya produksi sendiri, tapi mungkin di branding Sudu oleh owner dari klubnya itu sendiri teman-teman. Lalu sebenarnya desainnya itu
di sini ada pola kayak honeycomb. Honeycomb itu kayak pola sarang lebah lah ya, sarang lebah di sepanjang jersey-nya. Kecil-kecil banget, jadi kalau dari jauh ya kesannya kayak warna gold aja, polos kayak nggak ada apa-apanya ya teman-teman. Mungkin di kamera pun sama nantinya kalau dipakai, nggak akan terlalu kelihatan polanya. Honeypack lagi, honeycomb. Jadi, dan dia kombinasinya dengan warna hitam teman-teman, seperti biasa wolf itu gold sama hitam. Dan dia pakai kerah kali ini, kerah hitam polos, dan depannya itu ada kayak V gitu ya teman. V-nya yang enggak yang benar-benar rata tapi kayak menebal gitu seperti yang kalian lihat ya. Lalu di bagian belakangnya itu ada tulisan di atas kecil one pack. One pack itu satu gerombolan lah ya. Jadi kayak pack itu kayak segerombolan serigala ya teman-teman. Kalau belum tahu pack dalam konteks ini ya, mungkin teman-teman taunya pack itu bungkus, tapi kalau serigala bergerombol itu namanya pack teman-teman. Jadi ya one pack itu satu gerombolan itu tadi. Untuk Wolverhampton ini yang season ini memang nggak banyak yang dibahas ya teman-teman, karena ya nggak terlalu banyak macam-macam desainnya. Tapi gimana menurut kalian ya, apakah kalian suka dengan yang season ini? Kalau aku sih suka yang season lalu ya teman-teman, yang kayak gini. Menurutku lebih clean, lebih apa ya, lebih classy, dia lebih elegan ya. Kalau yang sekarang ini, kalau yang dari bocoran yang kita dapat ya, kayak menurutku kayak agak kurang sih. Dia malah kayak apa ya, kelihatan kurang wah gitu ya. Tapi ya kita belum tahu pastinya seperti apa desainnya. Kalau menurut teman-teman gimana, bisa komen di bawah juga. Dan kalau jersey Wolverhampton ini ya kita nggak tahu, kalau aku sendiri belum tahu kalau di Indonesia belinya di mana. Tapi kalau dari sponsornya mereka sih kayaknya ada JD Sports ya, cuman nggak tahu masuk di Indonesia atau enggak. Tapi ya kalau menurutku sih ini kayak ya meh gitu aja ya, kayak agak kurang gitu ya teman-teman desainnya. Jadi itu menurutku, dan kita langsung lanjut aja ke next jersey teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk jersey kali ini tuh jersey yang terakhir untuk video ini ya. Dan ini itu dari Nottingham Forest teman-teman. Nottingham Forest ini bisa dibilang mungkin salah satu tim Liga Inggris yang cukup underrated ya teman-teman. Dan mereka jersinya ini juga bersama Adidas teman-teman. Tapi entah kenapa waktu pertama kali aku lihat jersey Nottingham Forest ini ya, itu tuh vibes-nya, desainnya yang bocoran ini tuh kayak vibes Liverpool banget ya. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena desain garis-garis seperti ini tuh kayak apa ya, yang identik dengan desain Liverpool gitu ya, mungkin jadi kayak kebawa gitu aja. Cuman ya kalau Liverpool, teman-teman yang belum nonton video sebelumnya tuh mereka udah rilis juga, dan dengan Adidas baru tahun pertama ini ya kembali ke Adidas lagi. Tapi mereka nggak pakai kerah yang kayak punya Nottingham gini, atau Nottingham Forest. Jadi mereka pakai kerah. Mereka itu desainnya ya itu seperti yang bilang tadi, garis-garis putih dan merah yang lebih gelap daripada di torsonya. Lalu kerah yang bisa dibilang kerah polo. Lalu ini yang membedakan itu logo Nottingham Forest-nya itu sekarang pakai tameng teman-teman. Jadi di dalam tameng yang terinspirasi dari desain tahun 92 sampai 94 teman-teman. Yang sekarang itu memperingati ulang tahun ke 160 tahun klubnya teman-teman. Jadi klubnya memang udah cukup tua ya, 160 tahun. Warnanya juga dominan merah. Terus aksen-aksennya putih, jadi kerahnya juga ada striping putih. Lalu di ribbing lengan juga ada strip putihnya juga. Stripe Adidasnya juga putih teman-teman. Kalau menurut aku sih untuk desain Nottingham Forest yang sekarang ini, yang bocoran ini, itu cukup elegan, cukup bagus. Dia looknya klasik tapi elegan, tapi fittingnya juga modern. Jadi menurut aku itu kayak balance lah, dan menurutku cukup bagus. Tapi aku nggak tahu apakah Adidas Indonesia akan memasukkan ke sini ya, karena menurutku ini cukup
bagus ya, walaupun kalau aku sendiri bukan fans dari Nottingham Forest, tapi menurut aku ini salah satu jersey yang mungkin layak dibeli untuk season depan, karena ini kayak asik gitu jersinya, kayak dipakai nongkrong pun masih oke ya, jadi kayak masih kelihatan kayak baju-baju yang retro yang klasik, cuman fittingnya lebih modern. Jadi menurutku ini salah satu yang layak dikoleksi ya teman-teman, untuk Nottingham Forest, apalagi ini peringatan untuk 160 tahun klubnya. Dan setahu aku yang menggunakan Crest Tameng itu cuman yang versi home, yang away itu setahu aku nggak ada tamengnya. Tapi nanti kita bahas aja di bocoran-bocoran jersey, tapi yang versi away-nya ini kita yang bahas yang di home dulu aja teman-teman. Gimana kalau menurut kalian untuk Nottingham Forest ini? Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman beberapa jersey, bocoran jersey Premier League Part 2 ya. Ya menurut aku untuk yang di Part 2 ini ya cukup balance lah ya, ada yang oke, ada yang meh, ada yang kayaknya kurang gitu ya. Menurut kalian gimana? Apakah mungkin kalian ada yang berminat koleksi juga? Dan pastikan kalau mau koleksi ya yang ori teman-teman ya. Dari desain-desain ini pun, ini disclaimer bahwa ini juga masih bocoran, jadi kalau ada yang sama pun mungkin nggak sama persis, mungkin di berbagai detailnya akan berbeda, jadi ini cuman murni bocoran aja. Jadi biasanya bocoran itu ya nggak 100% lah ya, masih ada beda-beda dikit, itu wajar kalau bocoran. Tapi apakah teman-teman excited untuk bocoran-bocoran ini? Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan kalian juga bisa request mungkin bang bahas bocoran jersey Liga Spanyol dong, atau Liga Jerman dong, atau Liga Italia dong, bisa komen juga di bawah. Dan mungkin kalau teman-teman yang pengen lihat desain jersey fantasi versi aku buat klub-klub kesayangan kalian juga bisa komen di bawah. Jadi nanti kalau kalian komen terus aku baca dan aku buat, nanti kita bahas juga jersey fantasi desainnya yang versi aku. Jadi mungkin bang desainin jersey Manchester United dong, jersey fantasinya, oke nanti aku desainin terus nanti kita bahas sama-sama. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya tentunya, biar channel ini makin berkembang. Dan ya nantikan video-video terbaru setiap hari Rabu jam 7 malam teman-teman ya. Dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. See you, bye.